Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Abdul Khaliq MBA selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kreativitas dan Inovasi dalam Wirausaha. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kreativitas dan inovasi. Pengertian kreativitas menurut Sancok berarti kemampuan berpikir tentang sesuatu dengan cara yang baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem yang terjadi. Selain itu, Samsu Nuwiyati juga berpendapat bahwa kreativitas merupakan konsep yang majemuk dan multidimensional sehingga sulit didefinisikan secara operasional. Sedangkan menurut Roger, dalam Utami Munandar tahun 2009 mengemukakan kreativitas adalah kecenderungan untuk mengaktualisasikan diri, mewujudkan potensi, dorongan untuk berkembang dan menjadi matang. Kecenderungan untuk mengekspresikan dan mengaktifkan semua kemampuan organisme yang ada. Jadi, pemakai dapat menyimpulkan bahwa definisi dari kreativitas wirausaha merupakan suatu kemampuan atau cara berpikir yang dilakukan oleh seseorang guna menciptakan suatu produk atau barang dari perusahaannya yang memiliki nilai-nilai yang baik dan kualitas yang tinggi, serta dalam pemasarannya akan mudah menarik perhatian publik atau khayal ramai. Definisi inovasi adalah suatu pilihan koperasi dalam menghadapi persaingan pasar dan pengelolaan yang berkelanjutan. Pengertian inovasi menurut Stephen Mobbins mendefinisikan inovasi sebagai suatu gagasan yang baru yang diterapkan untuk memperaksai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa. Sedangkan pengertian inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, atau perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan kompleks ilmu pengetahuan yang baru, ataupun cara yang baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk ke dalam produksi atau proses produksi suatu lembaga tersebut. Adapun pengertian inovasi menurut Van Doyen adalah pengembangan dan implementasi gagasan-gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu tatanan organisasi. Dari beberapa pengertian inovasi di atas, pemakalah menyimpulkan bahwa definisi inovasi wirausaha adalah suatu proses pengembangan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki oleh seseorang atau pemimpin kegiatan wirausaha tersebut dalam mengenali produk, menentukan cara produksi, menyusun manajemen dengan baik serta memasarkan produk yang dihasilkan ke khalayak ramai dengan cara yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber kreativitas. Kreativitas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama, imajinasi dan ide. Daya imajinasi dan ide dapat dihasilkan dari daya pikir yang terus dibayangkan dalam pikiran seseorang. Misalnya, ketika seseorang sedang mendengarkan suatu podcast, tentunya dia pasti akan membayangkan banyak hal dari podcast tersebut yang nantinya dapat menghasilkan ide kreatif yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, pengalaman ide. Ada beberapa cara cepat terjadinya pengalaman ide tersebut, yaitu yang pertama dengan memikirkan impian tentang suatu rencana, yang kedua mengembangkan hobi, dan mencatat setiap ide yang muncul. Jadi, ketika seseorang dapat mengembangkan hobinya misalnya, berarti dia dapat menjadi orang yang kreatif untuk suatu hal. Yang ketiga, lingkungan kreatif. Misalnya di suatu perusahaan memiliki seorang manajer dan lingkungan yang sangat mendukung untuk berkembangnya suatu kreativitas, maka kreativitas tentunya akan mudah tercipta dalam lingkungan tersebut, dalam perusahaan tersebut. Dan yang keempat, berpikir secara kreatif.
Ketika seseorang dapat memaksimalkan penggunaan otak kanannya dengan cara berefleksi, berani bermain mental, mencoba untuk melihat masalah dalam perspektif yang berbeda, dan lainnya yang mendukung proses kreativitas tersebut, maka tentunya akan mudah dalam menghadirkan hal-hal yang kreatif. Selanjutnya yaitu sumber inovasi. Inovasi pun dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti yang pertama, kreativitas eksternal. Kreativitas eksternal sendiri dapat dilakukan dengan memanfaatkan secara sistematis rasa keingintahuan tentang perkembangan ide dan kekuatan baru yang sedang berlangsung di sekitar seseorang. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh suatu ide inovatif yang dapat dimanfaatkan untuk sekitarnya dan dirinya sendiri. Yang kedua, kreativitas internal. Kreativitas internal ini muncul secara tiba-tiba ketika seseorang sedang sibuk dengan kreativitas eksternalnya tadi. Pengalaman menjadi sumber untuk mengetahui cara baru dalam memadukan suatu ide dari berbagai bidang yang berbeda-beda untuk meningkatkan produk atau jasa yang ada. Selanjutnya poin C, cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Ada dua aspek penting pada kreatif, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi antara wirausaha yang satu dan yang lain pasti melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkannya. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Selain kreatif, hal lain yang perlu dalam berwirausaha adalah perilaku inovasi. Dengan inovasi, seorang wirausahawan baik sumber daya produksi baru maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan meningkatkan nilai potensi untuk menciptakan nilai potensi sesuai yang tidak ada menjadi ada. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausaha tersebut harus mengenali hubungan. Banyak menemukan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membangun kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Berikut ini adalah hal yang dapat membangun pengembangan kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagai mana dikemukakan oleh James Al-Adam, meliputi yang pertama, mengenali hubungan. Banyak penempatan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Yang kedua, mengembangkan perspektif fungsional. Seorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membangun penyelesaian suatu pekerjaan. Yang ketiga, gunakan akal. Penelitian terhadap penggunaan fungsi otak pada bagian yang terpisah antara kiri dan kanan telah dilakukan sejak tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Otak bagian kanan dipakai untuk hal seperti analogi, imajinasi, dan lainnya, sedangkan otak bagian kiri dipakai untuk kerja seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lainnya. Meskipun secara fungsi ia berbeda, tetapi dapat pekerjaannya ia harus saling berhubungannya. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Banyak kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif. Sebuah studi penentuan bahwa orang dewasa banyak menggunakan 2-10% potensi kreatif yang dimilikinya. Contoh, banyak orang memiliki kecenderungan membuat penilaian yang tepat terhadap sesuatu orang atau ide. Menurut Thomas Wismer, kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi
dalam memecahkan masalah dan upaya untuk menemukan peluang yang dihadapi setiap hari untuk berbagai kehidupan. Kreativitas adalah kemampuan mengembangkan ide-ide dan menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Inovasi adalah kemampuan menetapkan kreativitas dan rangka memecahkan persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hambatan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Menurut Alma, ada beberapa hambatan yang muncul dalam kreativitas. Yang pertama yaitu seseorang takut berbeda pendapat dengan atasan. Yang kedua, harus taat pada peraturan. Yang ketiga, tetap konsisten atau pada praktek yang dilakukan selama ini dan tidak ada peluang mengadakan kreasi. Yang keempat, terlalu menekankan pada spesialisasi. Yang kelima, takut gagal dan takut akan salah. Namun, menurut James Lee Adam, hambatan kreativitas dan inovasi itu diklasifikasikan menjadi yang pertama yakni hambatan persepsi, di mana hambatan ini membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Beberapa hambatan tersebut meliputi yang pertama, membatasi masalah secara berlebihan. Yang kedua, terlalu banyak atau sedikit informasi. Yang kedua, hambatan emosi. Hambatan ini mengganggu seseorang memecahkan suatu masalah melalui berbagai cara. Hambatan ini meliputi takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada menghasilkan suatu gagasan, dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu hambatan kultural, di mana salah satu hambatan kultural ini paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang lain atau takut mengambil suatu tindakan. Yang keempat yaitu hambatan lingkungan, seperti contohnya kurang dukungan sarana dan prasarana kerja. Yang kelima, hambatan ekspresif, yaitu tidak kemampuan seseorang untuk mengoptimalkan gagasan baik secara lisan ataupun tulisan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.